Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo smart developer, gimana kabarnya? Untuk kalian yang lagi bete guys, gara-gara stay at home ya, atau work from home, tapi gak ada kerjaan ya. Gua ada sedikit solusi atau sedikit bahan oprekan ya buat lu pada yang mau ngoprek tentang Internet of Things ya. Tapi sekarang gua menggunakan modul GPRS ya. Jadi nggak pakai WiFi ya. Kalau biasanya gue pakai Node MCU, sekarang gue pakai Arduino plus SIM 800L ya untuk koneksi ke servernya. Gue pakai SIM 800L yang versi 1 ya guys ya. Ada dua gue ya. Sekilas sih sama, tapi ini beda guys ya. Yang satu itu LED-nya berwarna kuning, yang satu LED-nya berwarna merah. Yang LED berwarna kuning gue tuh beli udah lama sih, sekitar 3 tahun yang lalu gitu. Itu voltage-nya kalau gue pakai biasanya di 4,2 volt ya. Kalau yang merah ini, kalau kita supply dengan tegangan 4,2 volt, dia tuh nggak mau dapat sinyal GSM ya guys. Setelah gue pakai 5 volt baru mau gitu. Jadi memang ada beberapa tipe yang berbeda. Padahal dari datasheetnya guys, tegangan kerjanya itu dari 3,7 volt sampai 4,2 volt gitu guys. Nah buat kalian yang agak kebingungan ya gimana caranya nurunin tegangan dari 5 volt jadi 4,2 volt ya, itu gue pakai satu trik guys. Supaya gampang gue cuma pakai ini guys, satu komponen dioda. Jadi dari 5 volt masuk ke dioda bagian anodanya, katodanya langsung masuk ke VCC-nya ya. Dioda ini ya 1N4007 itu akan mengurangi tegangan sebesar 0,7 volt gitu dari inputnya. Jadi kalau dari anodanya dimasukin 5 volt, outputnya sekitar 4,3 volt guys. Jadi gue kadang-kadang pakai ini sih daripada gue beli book converter lagi, lu puter sampai 4,2 volt, itu menurut gue repot sih ya. Jadi mending pakai satu ini aja gitu. Tapi kalau tadi yang LED berwarna merah, gue biasanya nggak pakai ini guys. Kalau pakai ini malah dia nggak dapetin, gue nggak dapet sinyal si GSM ya gitu ya. Jadi nggak mau aktif. Jadi gue lepas aja nggak pakai ini gitu. Tapi kalau gue sekarang pakai yang LED berwarna kuning, gue pakai yang ini nih. Cara pemasangannya kayak gini ya guys ya. Ini tampilannya ya. Ini ada dari 5 volt. Dia masuk ke dioda dulu, bagian anoda, terus katodanya masuk ke VCC ya. Kemudian yang VCC itu juga di jumper dengan pin reset. Oke. Ground langsung ke ground. Kemudian ada TXRX, saya menggunakan pin 2 sama 3 guys di sini. Oke. Nanti gue pakai software serial gitu ya. Coba kita nyalakan dulu LED-nya. Nah ini kelihatan ya guys, nyala LED-nya warna kuning. Nah kalau lagi kedip-kedip gini, dia tuh belum dapetin sinyal GSM guys. Nah kalau udah mulai standby gini ya, klip sekali, nah itu berarti dia tandanya sudah mendapatkan sinyal GSM. Buat memastikannya, lu bisa telepon nomor ini ya, nomor SIM GSM-nya. Coba lu telepon pakai handphone yang lain. Kalau dia bisa nyambung, berarti dia sudah mendapatkan sinyal GSM gitu guys. Ini gue pakai yang LED merah, gue coba lagi. Kita lihat LED merah ini belum mendapatkan sinyal GSM-nya ya. Nah ini kalau pakai dioda, tegangannya turun sampai 4,3 volt ya. Dia tuh susah banget dapatin sinyal GSM-nya guys. Jadi bakal nyala seperti ini terus. Tanya kalau nyala cepet gini, ini tandanya dia belum mendapatkan sinyal GSM gitu. Coba gua lepas si diodanya. Gue langsung ke VCC-nya aja. Ini langsung ke VCC. Dan VCC-nya di jumper dengan resetnya. Nah, ini udah dapat ya. Kelihatan dari LED-nya yang berkedipnya tiap saat. Nggak terlalu cepat ya. Kalau cepat banget berarti memang belum dapat. Ini sudah idle, sudah dapat. Oke. Nah ini trik gua kalau menggunakan SIM 800L yang LED-nya berwarna merah gitu guys. Oke, selanjutnya gue bakal akses server ya guys. Server dari domain website gue sendiri menggunakan SIM 800L dengan metode AT command guys. Jadi gue nggak pakai library GSM-nya, tapi gue pakai AT command gitu ya. Biar lo juga paham prinsip kerja dari SIM 800L ini. Pertama yang lo butuhin tuh lo pakai example yang software serial. Gue pakai my serialnya di pin 2 sampai pin 3 ya. Pin 2 sebagai RX-nya Arduino, berarti bertemu dengan TX-nya SIM 800L gitu ya, dibalik. Dan pin 3 sebagai TX-nya
Arduino ya, terhubung dengan RH-nya SIM800L. Gue pakai bautnya 9600 ya, sama juga yang di MySerial juga 9600. Ini gue komen aja, langsung gue upload aja guys. Oke, kita coba ya guys, pakai AT Comment. Jangan lupa di bagian sini nih, lu pilih bot NLMCR, kemudian baud rate-nya 9600. Pertama kita ketik AT dulu guys, AT, oke. Kemudian komen ini, oke, balasannya. Gue pakai kartu Telkomsel ya guys, APN-nya. Nah ini APN-nya gue pakai yang internet. Kalau kartu yang lain coba lu sesuaikan dengan kartunya masing-masing ya, APN-nya apa. Oke juga. Oke, init. Oke. Gue tes parameternya ya, pakai ritomulyo.com /test.php. Oke. Kemudian gue mau nge-read-nya. Nah, di sini ada. Kalau HTTP action-nya 0 berarti gue menggunakan metode get ya, guys. Tunggu sebentar sampai dia muncul. Nah, ini ada nih. Sampai ada 200 di sini. Tandanya berarti oke. Kemudian kita read datanya. Nah, ini datanya adalah halo Tito Mulyono. Ntar kita buktikan. Kalau sudah kayak gini, kita terminate, putuskan koneksinya. Terminate. Nah, ini berarti sudah keadaan standby lagi si SIM800L-nya. Kita coba cek ya guys, bener nggak sih URL ini isinya halo Tito Mulyono pakai pagar. Oke. Nah ini guys, kalau gua akses titomulyono.com/test.php isinya pagar halo pagar Tito Mulyono pagar. Ya. Pagar ini buat apa lah? Ini ntar buat parsing data guys. Ntar gue mau ngajar dulu caranya nge-parsing data string dari web ya, supaya bisa dipisah-pisah, dipecah-pecah gitu ya. Data yang satu, data yang kedua, dan lain-lain gitu. Menggunakan parsingnya itu separatornya sih ini. Pagar kalau gue di sini ya. Terserah lu bisa mau pagar, bisa koma, bisa tanda tanya dan lain-lain gitu. Nah, gue udah nyiapin coding Arduino-nya ya guys. Jadi dari AT Comment ya, AT Comment yang tadi gue lakuin itu gue convert ke coding Arduino supaya Arduino yang melakukan sendiri gitu. Sambil setelah dapat datanya diparsing gitu guys. Nah, ini sama ya kayak yang tadi ya, pakai software serial juga. Gue di sini ada string data masuk ya. Kemudian ada test servernya ya. Servernya langsung gue isi komennya, AT komennya. AT plus HTTP parameternya. Kemudian masukin URL-nya titomulyono.com test.php. Lo bisa rubah di sini nih HTTP ini ya. Nah, di loop cuma ada request aja guys. Gue bikin satu function namanya request, terus kemudian delay 10 detik, kemudian request lagi seperti itu. Nah, di request ini tadi AT comment yang udah gue lakuin ya, dari mulai AT plus SAPBR 3,1 sampai selesai gitu. Nah, di sini ada perintah servernya. Nah, gue mau jelasin ke lo, di sini ada show response ya. Setelah ini gue ngirim perintah, kemudian show response ya, show response. Show response ini bikin fungsi baru ya, buat ngelihat datanya oke atau enggak gitu. Yang dimaksud 3000 ini gue kasih delay guys. Jadi gue tunggu sampai 3 detik ya. Kalau misalkan si SIM800 nggak ada respon ya, nanti dia otomatis time out gitu ya. Nah, di sini ada show respond ya. Gue lihat kalau misalkan dia ngebales kata oke, ya, maka gue munculkan good gitu ya. Terus dia return kembali ke pekerjaan selanjutnya gitu. Tapi kalau dia sampai ditunggu sampai delay yang ditentukan tapi dia nggak balas atau balasnya selain oke, dia bakal muncul tulisan error timeout seperti itu guys. Nah, ini yang lu perlu perhatikan di sini ya. Gua ada show response sama yang kalau yang di sini tuh get response ya. Kalau show response itu hanya memunculkan good atau error timeout gitu ya. Tapi kalau get response dia bakal masukin data respon dari SIM800L masuk ke dalam variabel data masuk gitu ya. Nah, ini yang perlu diperhatiin di bagian AT plus HTTP action sama dengan 0. Gua kasih delay yang agak panjang 10 detik. Karena memang pada saat dia AT plus HTTP action itu dia agak lama guys. Kalau terlalu kecil delaynya, itu kemungkinan besar belum keload datanya gitu. Nah, setelah get response ini sebenarnya udah masuk ke data ya, data masuk. Tapi hanya data berupa koneksi berhasil ya, yang tadi 200 tadi ya, data 200. Nah, kalau setelah yang AT plus HTTP read, ini munculin data yang ada di web servernya gitu, stringnya. Nah, ini gue bakal tampilin data, full datanya apa aja. Gue tampilin ya yang dibaca. Kemudian gue bakal parsing. Parsingnya gue mau pakai ini nih, function parse. Gue bikin di bawah sini. String parse. Dia ada data, ada separator, sama indeksnya, indeks keberapa. Gue bikin ada data 0, data 1, data 2 ya. Jadi kalau data 0 ya dari data masuk, indeks ke 0,
indeks data 1 indeks ke 1, data 2 indeks kedua gitu. Spartonya menggunakan pagar gitu ya. Terus setelah itu biasa gue terminate, kemudian matikan semua function dari GPRS-nya. Terus ulangi lagi ya. Karena di loopnya ini cuman request delay gitu. Oke, kita coba ya guys. Good. Nah, ini parameternya good. Kemudian ini responnya agak sedikit lama ya, 10 detik ini. Nah, kodenya 200 berarti berhasil. Kemudian ambil datanya. Responnya adalah di sini, datanya ya, di sini ya, yang full data ini. Full datanya itu dari AT plus HTTP read sampai OK di bawah ini. Itu semua datanya guys. Jadi bukan cuman pagar halo Tito Mulyono pagar gitu ya, tapi ada header dan ada penutup juga gitu ya. Yaitu AT plus HTTP read sama OK. Makanya respon dari website gua dari awal sama akhir tuh dikasih pagar guys. Pagar pertama sama pagar penutup gitu ya, untuk ngebandingkan data gua sama data header yang nggak perlu diambil. Pertama, data 0 itu gue bakal ngambil yang indeks sebelum pagar. Data 0 isinya adalah ini sampai HTTP 21 ya, sampai enter ini. Enternya juga ke bawah gitu ya. Data satunya itu ini, halo. Itu indeks 1. Kemudian yang Tito Mulyono itu indeks kedua gitu ya. Jadi ini jadi array guys. Array indeks 0, indeks 1, indeks 2, dan di sini tuh indeks 3 sebenarnya. Di bawahnya ini, di belakangnya. Nah, di sini lihat ada data 1 yaitu halo, data 2 yaitu Tito Mulyono. Ya, karena gue pengen ngambilnya cuma halo dan Tito Mulyono gitu ya. Dengan metode parsing ini, lo bisa ngirim perintah atau lo bisa membandingkan perintah satu baris tapi berbagai macam fungsi ya. Jadi dari satu baris itu lo bisa pecah-pecah tuh. Dari array 0 mau ngapain, array 1 mau ngapain, array 2 mau ngapain, tergantung function program yang lo buat gitu. Jadi project kali ini sederhana banget, cuman sebatas pengenalan SIM900L dan parsing data dari web gitu aja. Oh iya, contoh kodenya bisa lo download di deskripsi video ya guys. Terima kasih udah ngikutin video gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.